sudah 5 tahun dilakukan secara berjamaah, ya mosok sih yang di atas-atas ini nggak tahu. Itu pertama tuh. Nah yang kedua, kalau kita lacak lagi dari soal uangnya ya, 1.000 triliun. Kita potong aja 1.000 triliun itu di 9 orang ini gitu. Artinya setiap orang tuh mendapatkan 110 triliun kan, kurang lebih. Pertanyaannya, buat apa uang itu bagi mereka? Sebanyak itu. Saya kira uang 1 triliun aja udah hebat bagi orang. Ini 110 triliun buat apa bagi dirinya? Kalau kita misalnya menyebut mereka ini politisi, masih masuk akal. Mungkin dia membiayai kegiatan politik. Kenyataannya itu profesional semua. Nggak ada yang berhubungan dengan politik. Maka angka itu sendiri membuat kita jadi bertanya-tanya, untuk apa orang mengumpulkan 110 triliun untuk dirinya dalam 5 tahun? Nggak masuk akal tuh. Ya makanya buat apa? Kecurigaannya? Ya, kan artinya besar kemungkinan itu tidak hanya untuk dirinya. Oke. Sebab 110 triliun 5 tahun itu buat dirinya. Mau buat apa bagi dirinya itu menurut saya. Kita nggak lihat dia punya perusahaan besar-besar, nggak punya apa-apa, dan lebih-lebih dari seperti itu nggak ada kegiatan dia yang membutuhkan hajat uang besar. Seperti misalnya umumnya para politisi kan, mereka punya partai, mendanai partai, lalu mau jadi caleg, mau jadi calon presiden, mereka butuh uang. Mereka ini profesional semua. Dan sepertinya untuk 5 tahun kalau nggak ada kasus ini, mungkin mereka juga nggak tertarik pada politik gitu ya. Nah yang ketiga, yang perlu kita lacak lagi itu, uang sebesar itu umumnya dipakai buat apa sih? Kalau kita lihat lah, lagi-lagi ini pola, umumnya itu selalu bersentuhan dengan politik. Nah politik ini menghajatkan uang besar, dan uang besar itu didapatkan dari mereka yang bekerja di kelompok-kelompok profesional, yang dengan cara begitu politik mengalir, mereka bisa didiamkan. Jadi sebetulnya pernyataan Pak Sudirman itu mengarahkan jangan terfokus kepada 9 orang ini, tapi lihat dong ya pola yang terjadi di Indonesia, kita selalu kehilangan begitu banyak uang justru ketika perhelatan politik mulai dilakukan. Kasus Bank Senturi kita kehilangan begitu banyak uang ya pasca 2029 kan Pak Sudirman 2009, ya. Begitu seterusnya. Ini 2018 menjelang setahun mau 2019. Oke. 2024 kita belum tahu. Itu. Nah, yang kelima nih yang menarik bagi saya itu adalah soal kalau dilihat dari ini semua, kan persis seperti yang disebutkan oleh tadi Pak Sudirman, ini ujung-ujungnya soal kemauan politik dari paling tertinggi di kita. Yang pola yang kita lakukan selama ini tangkap, masukkan orang lain, tangkap lagi, masukkan orang lain. Sebetulnya nggak ada niat untuk melakukan perubahan. Yang ada adalah bagaimana orang dimasukkan ke dalam satu sistem, orang itu kemudian tanda kutip diperas, kalau udah selesai merasnya, butuh kepentingan politik lain, tendang dia, masukkan orang lain. Kan Petral ini, ini kan menggantikan Petral yang sebelumnya kan, asumsinya tuh. Yang kita kenal dulu, sempat dipersoalkan oleh Pak Jokowi. Tapi kok udah diganti dengan badan baru, loh kelakuannya malah lebih dahsyat lagi. Itu, kan artinya, itu yang lama. Ya itu makanya, ya. Artinya yang dilakukan oleh rejim sebelumnya dalam ini Pak Jokowi hanya mengganti orang. Ya, saya ingat waktu itu Pak. Tunggu dulu. Petral itu punya kan pernah dibubarkan. Punya di luar pemerintah, di luar BUMN. Lalu kemudian sekarang yang menangani mengimpor itu adalah BUMN. Patra Niaga ini. Iya, ternyata kan, juga luar biasa. Luar biasa kan. Kan kurang lebih sama. Dulu kan Petral itu dipersoalkan karena dianggap terlalu dominan di dalam hal mengelola impor minyak bumi dan Pertamina macam-macam. Tapi bukan aktornya sama. Lah itu dia persoalannya. Kan yang saya mau katakan itu Bung Aiman, apa yang berubah? Nggak ada. Ini soal orang sial ditangkap, masukkan ke penjara, besok gitu lagi gitu loh. Jadi Bung Rey prihatin terhadap orang-orang ini sekarang? Nggak prihatin. Yang kita mau katakan itu adalah benar nggak nih Pak Prabowo punya keinginan untuk melakukan perubahan? Ini udah dilakukan perubahan 20 tahun mungkin lebih. Nanti Bang Sudirman akan bisa menyatakan masalah situ. Tunggu dulu. Ini merupakan Tunggu dulu Bung. Ada tertib.
Kan saya nggak menginterupsi tadi pembicaraan. Interupsi tadi. Ya cuma sebentar, nggak Oh iya, panjang. iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nggak panjang seperti Anda. Anda mau ngambil jatah di bicara saya. Jadi itu yang kita mau katakan. Nanti itu kan diganti. Tapi apakah pergantiannya juga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam konteks perubahan tata niaga industri migas kita? Belum tentu. Contoh paling kecil adalah soal Danantara. Bagaimana Kak Danantara itu bisa dijabat oleh orang-orang yang satu, tugasnya banyak banget. Menteri merangkap CEO Danantara. Ada menteri udah merangkap pengawas. Pengawas apa itu? Tapi ketua PSSI juga. Apa yang berubah? Itu yang saya katakan. Jadi mengelola uang negara yang begitu besar itu, saya nggak kurang tahu persisnya lah ya. Tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang nggak bisa fokus di dalam pekerjaan itu kita buat. Dua presiden masuk di dalam sebagai pengawas, yang satunya kita persoalkan dulu soal Bank Senturi, lalu kita persoalkan soal Hambalang, presiden yang lain adalah soal IKN, soal masuk di OCCRP, macam-macam dan seterusnya itu, lalu jadi Dewan Pengawas yang bernama Danantara. Jadi kita hanya mulai dicoba dihipnotis oleh penangkapan-penangkapan, tapi sebetulnya tidak ada nuansa perubahan di dalam. Kalau mau berubah tuh cek dulu Pak, ya kan? Apakah mungkin seorang ketua PSSI, menteri masuk juga ngelola uang sebegitu besar? Seorang menteri masuk ke dalam sebuah badan yang ngelola juga begitu besar uang Republik. Itu namanya konflik kepentingan. Kalau benar-benar ada kemauan untuk melakukan perubahan. Belum lagi misalnya kita dengar ada menteri yang mengangkat adiknya jadi staf ahli. Nggak ditegur oleh presiden tuh. Ya, macam-macam. Akhir-akhir ini kita lihat memperlihatkan kepada kita, nggak ada sebetulnya kemauan untuk melakukan perubahan drastis. Yang ada itu cuman pelaku lama mungkin ditangkap, baru masukkan pemain baru, dan seterusnya itu. Tapi berdasarkan permainan seperti itu, tentu ada efek politiknya. Bung Darsman tadi mengatakan, ada perubahan kok ini. Iya, salah satunya mengubah orang. Dari yang lama, 20 tahun nggak pernah ditangkap sekarang, tapi kita nggak tahu apakah akan ada perubahan dan sebagainya setelah ini dan sebagainya. Apakah semua yang disampaikan oleh Bung Rey itu benar adanya? Nanti kita akan tanyakan kepada Bung Ade, dan juga Bung Hendarsam, dan juga Bung Ferry. Kita kembali sesaat lagi.